Tebak, woi. Oh, udah masuk semua belum? Gita belum masuk ya? Udah ya? Belum masuk semua, Kak. Belum ya? Ini kan aku record juga ya. Mau nunggu berapa menit kira-kira? 3 menit lah ya. 34 kita mulai ya misalnya. Boleh, Kak, boleh. Assalamualaikum. Gimana? Udah mulai aja ya. Kalau ini juga kan di record. Suara aku kedengeran nggak? Cek. Kedengeran, Kedengeran. Kak, kedengeran. Oke, jadi kalau untuk teori itu memang nggak bisa lepas dari ngapalin ya, karena kan benar-benar harus dari teorinya itu semuanya itu ada di PPT. Jadi memang harus dihafalin. Jadi ada 2 PPT, ada 4 PPT dan itu tersebar untuk PG-nya. Jadi 40 soal PG itu tersebar. Jadi mau nggak mau harus dihafalin untuk PPT karena itu teori. Kalau teori ya nggak bisa kita belajar kayak gini itu harus individual. Terus di PG itu juga ada hitungan, tapi hitungannya itu kurang lebihnya sama kayak yang ini yang kita bahas. Cuma beda angka. Jadi bukan bukan angkanya sama, tapi caranya sama, cuman angkanya aja yang diubah sedikit. Terus kalau untuk esai itu 4 soal, 4 soal ini beranak.
Jadi fokus kita adalah ke esai. Kenapa? Karena kalau PG kita masih bisa asal kan, yang mirip-mirip atau bisa asal. Tapi kalau esai itu kita nggak bisa kalau nggak tahu caranya, nggak tahu cara ngerjainnya itu kosong kan berarti. Nah kosong itu hmm, nilainya bisa jelek, ya kan 50-50. Jadi esai itu juga nilainya besar dan itu beresiko kita nggak bisa isi. Nah, ini jadi ada 4 soal yang udah aku buat. Jadi tadi awalnya tuh aku mau pakai yang di tutor sebaya, kan udah dapat ya. Zara dan Zara. Zara nggak ada ya. Jarang nggak join. Heeh. Hmm. Awalnya aku mau pakai yang di tutor sebaya, ternyata di tutor sebaya itu ada kesalahan. Kesalahan di atas sehingga ke bawah-bawahnya juga salah. Nah, ini soalnya aku ambil yang di tutor sebaya ini, tapi ini juga ada di PPT. Ini satu soal yang kayak gini, ini rangkaian. Dari A sampai F. Itu beranaknya. Itu banyak kan berarti ya. Jadi jangan sampai nggak diisi. Kemudian soal yang kedua ini tentang ini lumayan 4 halaman. Bentar ya. Itu untuk soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini ada di latihan soal yang kemarin kelas kalian juga ini. Ini soal nomor 2. Kemudian ini soal nomor 3. Ini soal nomor 3, ya kan? Kemudian ini soal nomor 4. Jadi 4 soal beranak dan harus pakai rumus. Kalau nggak pakai rumus, nilainya dikurangi. Tuh. Kalau angka pasti ada yang dibedain, walaupun nggak semuanya angkanya ini berubah nggak. Tapi pasti ada yang dibedain angkanya. Entah itu KM-nya atau VD-nya, volume distribusinya, tapi secara eh, sistematiknya sama. Pertama mencari konstanta eliminasi, mencari nilai K, ya kan? 0,693 dibagi. Kita mulai aja ya. Soal pertama dulu, di sini soalnya ada seorang pasien, pria dewasa. Jadi pertama kali kita melihat esai, itu harus dilihat dulu soalnya. Karena bisa aja acak. Ini bisa jadi nomor 2, bisa jadi nomor 3, bahkan bisa jadi nomor 4. Itu kan terserah dari apa biasanya dosen. Nah, kalau di sini aku bikin nomor 1. Jadi dia itu ada berapa berapa ya? Ada sekitar 6 yang dicari poin-poinnya. Jadi sesuaiin aja dengan urutan yang udah aku susun di sini. Pertama itu soalnya seorang pasien pria dewasa diberi antibiotik. Dosis pertama pada jam 6, kemudian jam 12 diukur kadar plasmanya. Ya, diukur ternyata sebesar 5 mikrogram per mili. Kemudian dia itu pakai kompartemen model 1, waktu paruhnya 6 jam. Kemudian regimen dosisnya yang dianjurkan adalah 250 miligram. Penghambatan minimumnya adalah 3 mikrogram per mili. Jadi kalau udah kelihatan, oh soalnya kayak gini nih, udah langsung aja pakai cara yang ini. Yang pertama itu kita cari nilai K. Kalau nilai K itu rumusnya udah konstanta, jadi memang udah dari sananya udah baku. Jadi kita nggak usah modif-modif segala macam. Makanya nilai K itu oke, jadi rumus K itu di sini itu adalah 0,693 dibagi T setengah. Ini ya, rumus ini dihafal. Kalau kita nggak hafal rumus, pasti kita nggak bisa ngerjain. Tuh. Kak sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Nah, setelah udah tahu rumusnya, kita tinggal masuk-masukin aja tuh. Masuk-masukin. Sini kan ada 0,693-nya ada rumus, kemudian T setengah. T setengah itu adalah waktu paruh.
waktu paruh itu T setengah. Waktu paruhnya di sini di soalnya adalah 6 jam. Jadi 0,693 dibagi 6. Hasilnya adalah, sebenarnya hasilnya itu 0,0115. Ini 1155. Kemudian digenepin itu sama dengan 0,116. Jadi dibikin 3 angka di belakang koma. Tapi sebenarnya mau bikin 4 angka di belakang koma juga itu boleh. Satuannya adalah jangan lupa. Pertama yang harus diperhatikan adalah rumus. Harus ada rumus. Nggak mungkin tiba-tiba ada angka tapi nggak ada rumusnya, nggak ada caranya. Yang kedua jangan lupa satuannya. Satuannya kalau K itu adalah per jam atau jam minus 1. Ini satuannya adalah per jam. Atau kalian mau nulis misal 0,116 jam pangkat minus 1 itu benar. Harus ada minusnya kalau dia nggak ada pernya. Tapi kalau per, dia nggak pakai minus 1. Nah ya, berarti setelah nilai K, kita dihapus dulu. Kemudian setelah mencari nilai K, jadi urutannya itu pertama cari nilai K. Kemudian cari konsentrasi awal. Konsentrasi awal itu biasanya C0. 0 bukan O. C0. C0 ini rumusnya juga harus dihafal. Kalau nggak dihafal nggak bisa kita ngerjain. Walaupun kita bisa ngerjain, tapi nanti nilainya akan kurang. Di sini, C pada waktu 5 jam sama dengan C0 dikali eksponensial pangkat minus K dikali T. Nah, dari rumus ini kita dapatin si C0-nya ini sama dengan C pada saat konsentrasi pada saat T-nya itu 5, konsentrasi pada jam kelima dibagi eksponensial pangkat, ini pangkat ya, minus K dikali T. Nanti kalau misalnya belum tahu cara kayak berarti kan cara menggunakan kalkulator itu seperti apa, itu bisa hari Senin ya, atau nanti aku coba bikinin video pakai dia dari handphone gitu. Nanti aku kalau ada yang mau nanya misalnya cara ngitung kalkulator itu kayak gimana sih, nanti aku bisa kirimin video video biasa aja di lewat WA. Jadi kita tinggal masukin aja nih, kan di sini yang dicari C0. Jadi ketika konsentrasi pada jam kelima itu adalah 5 dibagi K. Nilai K tadi kan kita udah dapat ya kan yang di awal. Itu 0,116. Tapi ini karena pakai rumusnya pakai minus, kita harus pakai minus di sini. Jadi 0,116 dikali 6. Dikali dulu, baru dihitung eksponensialnya. Itu pakai kalkulator. Nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Itu susah angkanya. Hasilnya adalah 10. Ini mikro. 10 mikrogram per mili. Jadi kemarin ya intinya ini ya. Jadi kita patokannya pakai ini aja untuk soal nomor 1. Hasilnya adalah 10 mikrogram per mili. Ada yang mau ditanya? Setelah ini kita masih cari yang belum ada nilainya ya. Masih belum ke volume distribusi. Kita masih turun. Setelah mencari nilai K, kemudian mencari nilai C0, baru bisa menghitung volume distribusi. Volume distribusi adalah X0 atau dosis pertama yang diberikan dibagi konsentrasi yang pertama. Jadi 250 miligram, miligram mg itu kan miligram, dibagi 10 mikrogram per mili. Nah, di mana-mana ini pakai perhitungan matematika. Kalau dia itu per, berarti dia itu sama dengan dikali tapi dibalik. Karena ini satu ini. Ini cara matematika biasa. Kalau misalnya 250 dibagi 10 kali 10 pangkat minus 3 itu sama aja dengan 1/10 pangkat 3. Ini kan. Nah, kalau secara matematika, kalau dia per
angka dibagi per, berarti dia itu sama aja dikali. Jadi 250 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 250 mililiter. Gitu ya. Dapatnya dari mana 25.000 ini, yaitu 250 dikali 10 pangkat minus 3. Awalnya itu 10 dikali 10 pangkat minus 3. Karena dia dinaikin ke atas, jadi hasilnya 25.000 mili. Mililiter kita ubah jadi liter. Di mana-mana kalau mau distribusi itu biasanya dalam satuan liter. Tapi sebenarnya kalau dalam mili boleh nggak sih Kak? Sebenarnya sih asalkan benar mungkin nggak apa-apa. Tapi yang umum dia itu satuannya liter. Ketika kalian udah ngitung jadi mili harus diubah dulu menjadi liter. Hasilnya 25 Ber- liter. Berarti yang liter itu udah baku ya, Dek? Iya Bu, jadi Satuan baku ya. hasilnya itu Harus rata-rata tetap liter. harus tetap dijadiin liter gitu ya. Mm-mm. Oke, oke. Kemudian selanjutnya tadi udah tuh kita dapat volume distribusi. Selanjutnya mencari konsentrasi plasma yang diharapkan pada jam 10 pagi. Jadi ini eh, poin yang selanjutnya. Kalau yang tadi yang pertama kan ditanyain volume distribusinya itu berapa. Yang kedua, berapa konsentrasi plasma yang diharapkan pada jam 10 pagi. Cara hitungnya gimana? Yang pertama kita cari nilai K. Ingat rumus K adalah 0,693 dibagi T setengah. T setengahnya tadi kita masih soal yang sama, di mana nilai K-nya tetap, nilai C0-nya juga tetap, tadi yang volume distribusinya tetap, jadi dia satu alur. Kalau di atasnya udah salah, itu ke bawahnya udah pasti salah semua. Gitu. Jadi benar-benar harus teliti dalam menghitung, bahkan pakai kalkulator itu harus juga dicek, di cross check. Ketika udah selesai, dicek lagi nih, kira-kira kalkulatornya hasilnya sama nggak untuk perhitungan yang kita cek yang kedua kali. Jadi ini nilai K gampang 0,693 dibagi 6. Nah, kan tadi kalau tadi 0,116, kalau yang di sini aku masukin 4 angka 8 koma. Jadi sebenarnya untuk mau 3 angka belakang koma atau 4 angka belakang koma itu masih diperbolehkan karena keduanya masih benar. Dan hasilnya itu nggak bakalan jauh. Artinya kayak cuman 4 angka di belakang koma, 3 angka belakang koma itu hasilnya pasti ujung-ujungnya akan tetap sama. Tinggal cara penggenapannya aja kan gitu. Setelah dapat nilai K, kan yang di sini kan ditanya kan konsentrasi plasma. Berarti konsentrasi pada waktunya itu 4. Dari jam 6 pagi ke jam 10 itu kan jaraknya 4 jam. Jadi di sini T-nya itu adalah 4. Jam 6 ke jam 10. Nanti kalau misalnya di soalnya bukan jam 6, misalnya diubah jam 8 ke jam 12 atau jam ke 10, itu harus dihitung. Jangan persis-persis. Tapi kayaknya feeling aku untuk jam kayaknya nggak akan diubah. Yang diubah itu biasanya adalah konsentrasi dosis awal atau kadar dalam plasmanya. Soalnya, nih, biasanya yang diubah kadar obat dalam plasmanya itu bukan 5, biasanya 10 gitu. Atau regimen dosis yang diberikan pertama kali bukan 250 atau misalnya 300 gitu. Jadi hasilnya itu biasanya nggak jauh-jauh supaya kita nggak terlalu keder-keder biasanya gitu. Apalagi kayaknya insya Allah sih nggak susah itu jam-jamnya kayaknya nggak. Nah, setelah kita tahu jamnya itu dari jam 6 ke jam 10 kan 4 jam, kita masukin C0. C0 tadi di awal yang kita hitung ini. Jadi ini kan bersambung gitu. Jadi kita nggak boleh pakai C0 yang lain, kita pakai yang ini. C0-nya itu adalah 10 mikrogram per mili.
ya kan? Setelah itu di sini 10 kita masukin. Eksponen ini pakai kalkulator. K-nya tadi ini yang ini 0,115. Ya. Ini nilai K 0,1155. Nih nilai K. Kan K dikali T. T-nya kita tahu kan 4 jam. T itu adalah waktu, jam. Jadi ini adalah 4 jam. Pertama kali dikaliin dulu ini pakai kalkulator 0,1155 dikali 4. Itu hasilnya berapa? Ditambahin minus. Kalau aku cek pakai kalkulator sekarang 0,1155 dikali 4 tuh hasilnya 0,462. Karena ada minus jadi 0,462. Kita pencet eksponensial 0, minus 0,462. Itu hasilnya adalah 0,63. Persis sama kayak gini. Dikalikan 10 sama dengan 6,3. Itu ya. Gampang. Jadi asalkan kita tahu C0-nya itu berapa, waktunya berapa, insya Allah nggak bakal kejebak. Ada yang mau ditanya? Berarti mau nanya Bu Ratri? Belum deh, belum. Belum ya, masih aman ya Bu. Jadi ini Enggak lagi agak nih. dadakan. Ini sambil Iya, kenapa Bu? sambil 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 nyimak sambil ya tadi 4 dari mana ya? Oh iya dari jam 10 dari jam 6 ke 10 berarti waktunya itu 4 4 jam jam. gitu-gitu. Iya Bu, bener Bu. Karena kan kita Benar. kalau nggak tahu ini 4 dari mana sih, kan waktunya jam 10. Kok bisa Iya, 4? betul. Dari Mm-mm. soalnya dari jam 6 ke jam 10. Yang diminta bukan jam 12, tapi dia jam 10. Kalau jam 12 itu udah ada di soal Bu, dia 5 mikrogram per mili. Nah, ini juga dadakan Bu, jadi ya udah. Selanjutnya, Iya, iya, iya. kemudian durasi kerja dosis pertama. Jadi poin selanjutnya pertama kan tadi menghitung volume distribusi udah selesai. Yang kedua konsentrasi plasma pada jam 10 udah. Selanjutnya durasi kerja. Durasi itu pasti waktu. Pasti jam. Jadi berapa jam sih dia dosis pertama itu bekerja. Nah, dia itu pakainya huruf apa? Lambangnya adalah T di sini. Dia pakainya T. Rumusnya lagi-lagi nggak bisa kalau nggak dihafal. Karena nanti dapat poin rumus. Baratnya kita misalnya udah benar jawabannya, tapi rumusnya nggak gitu. Mungkin harusnya dapat poinnya 40, dapatnya cuma 30 misalnya gitu, satu soal. Jadi tetap harus ditulis. Kemudian eh, cara menghitungnya gimana sih pakai kalkulator? Kalau kita buka kalkulator, itu ada tulisan len. Kemudian len, di sini kita hitung dulu yang ini dulu, selesain dulu, baru dibagi yang ini. Caranya, kalau kita hitung len, masukin angkanya 10 dibagi 3 tutup kurung, sama dengan 1,20397. Dapat angka yang ini. Kemudian langsung aja dibagi 0,1152. Hasilnya adalah 10,42 jam. Satuannya adalah jam, bukan per jam. Beda sama K tadi. Konstanta eliminasi itu per jam. Kalau ini waktu satuannya adalah jam. Jadi dosisnya itu adalah berapa lama yang dibutuhkan adalah 10,42 jam. Aman ya. Jadi kalau mencari lemnya itu pakai kalkulator gampang, tinggal pencet lem, masukin 10 dibagi 3 tutup kurung hasilnya 1,20397. Dibagi 0,1155 hasilnya 10,42. Pakai 2 angka belakang koma. Oke, selanjutnya. Poin selanjutnya yang ditanya jarak bebas tubuh total. Jadi jarak bebas tubuh total berarti ini berhubungan dengan clearance atau pembersihan atau obat yang dikeluarkan oleh tubuh. Rumusnya itu lagi-lagi rumus CL sama dengan K dikali volume distribusi ID.
K-nya tadi kita udah hitung 0,1155, langsung aja dikali 25. Hasilnya adalah 2,89. Ini perkalian biasa. Nggak susah, 0,1155 dikali 25. Volume distribusi yang tadi kita awal cari, juga kan kita juga cari. Hasilnya 2,8875 itu digenepin 2 angka belakang koma. Jadi 2,89. Jangan lupa satuannya. Satuannya jangan kebalik-balik. Selanjutnya, kita menghitung fraksi dosis. Kalau fraksi itu adalah perbandingan. Perbandingan tidak ada satuannya. Kayak air dibandingkan dengan minyak. Kita menghitung BJ, bobot jenis. Air dibandingkan dengan minyak. Ya kan? Berarti nggak ada satuannya karena dia cuma berupa perbandingan. Itu BJ. Nah, ini juga sama. Ini adalah perbandingan dosis, fraksi dosis dalam tubuh 5 jam setelah penyuntikan. Kalau ini adalah rumus, kita masukin aja 1/2. Waktunya adalah 5, karena yang diminta adalah dosis ketika 5 jam. Kemudian T setengahnya atau waktu paruhnya itu adalah 6 jam dari soal juga. Ini soalnya kan bersambung. Jadi 1/2, ini kita selesaiin dulu. 1/2 adalah 0,697. Setengah ini dapat dari mana sih? Setengah. Setengah ini dapat dari si eksponen ini. Eksponen 0,693. Kalian kalau ngitung di kalkulator, buka kalkulatornya, klik shift eksponen 0,693 minus 0,693 itu hasilnya 0,5 atau 1/2. Dapatlah ini. Kemudian T-nya itu adalah karena yang diminta waktunya 5 jam, ini kan waktunya 5 jam, kita di sini 5. T setengahnya adalah 6, berarti 5/6. Selesain dulu satu-satu. 5 dibagi 6 itu berapa? 0,833. Setengah itu adalah berapa? 0,5 pangkat. Jadi kalau kita buka kalkulator, ada namanya X. Itu pangkatnya di atasnya ada kotaknya. Klik itu. Mencet 0,833. Hasilnya adalah 0,56. Itu ya. Jadi hasil 0,56 ini adalah hasil dari pangkat dari 0,5. Jadi ketika kita buka kalkulator, 0,5 itu dipangkatin 0,833. Hasilnya adalah 0,56. Nanti kalau ada yang mau tanya, Kak, ini cara ininya gimana? Silakan aja. Atau Bu Rati mau nanya, nggak apa-apa Bu, nanti kayak aja. Nanti saya bikinin pakai video biasa di WA. Kemudian selanjutnya jumlah total. Jumlah total di dalam tubuh. Nah, kita kan udah tahu nih fraksinya kan 0,56. Sedangkan dosis regimen yang diberikan adalah 250 mg. Tinggal dikali aja. 0,56 fraksi dosis dikali regimen dosis yang diberikan di awal. Itu hasilnya adalah 1/10. Ini perkalian biasa. Kemudian jumlah kumulatif yang dihilangkan. Nah, kalau kumulatif yang dihilangkan berarti kan kita udah tahu nih jumlah total dalam tubuh kan setelah 5 jam 140. Berarti awalnya dikasih 250 dikurangi yang dia setelah 5 jam yaitu 110. 250 ini dari soal, 140-nya dari sini setelah 5 jam. Hasilnya 110. Kemudian ini masih bersambung lagi. Ini emang banyak, Bu. Jadi jumlah totalnya itu adalah jumlah dosis pertama. Jumlah dosis pertama, kemudian ditambah jumlah dosis kedua. 125 ditambah 250 sama dengan 375. Ini kalau saya ini nggak berubah. Yang dirubah cuma yang bagian atas-atasnya. Kalau bagian bawah-bawahnya insya Allah ini nggak berubah. Sama kemudian durasi. Ingat durasi itu adalah waktu. Pasti satuannya adalah jam. 10,42 tadi durasi pada 5 jam pertama ditambahin dia sampai ke jam 6 berarti 6 jam. Jadi jumlahin aja 10,42 tambah 6 hasilnya 16,42.
Jadi setelah 6 jam ternyata kadarnya itu menurun dari 500 menjadi 205. Karena dia diberikan 500 miligram pada jam 6 pagi, kemudian setelah 6 jam berarti jam 12 siang dia menjadi 250. Tuh. Itu dari soal. Udah nomor 1, kita mau ke nomor 2. Ada yang mau ditanya? Berarti mau ditanya, Bu? Sejauh ini belum Kak. Belum ya? Paling cara pakai kalkunya aja nanti. Iya. Saya balik Nah, kalau itu benar. Cara pakai kalkulator itu. ya nanti eh, saya bikinin pakai di WA, Bu. Jadi kalau misal mencari eksponen, terus mencari tadi pangkat, itu bisa langsung. Lanjut ya, berarti ya, Bu. Nomor 2. Kemudian nomor 2, ini soalnya juga keluar, beranak juga. Nah, jadi lumayan ya kan, biofarmasi itu, ya begitulah kira-kira. Di sini pertanyaannya adalah ada dosis obat diberikan secara bolus, IV, intravena. Kalau bolus kan berarti diberikan sekaligus dalam jumlah yang besar, supaya cepat obatnya mencapai konsentrasi maksimum. Nah, di sini ada parameternya yaitu nilai K-nya dikasih tahu, sama volume distribusinya juga dikasih tahu. Tadi kita udah sepakat kalau volume distribusi itu pasti satuannya liter. Kalau nilai K pasti satuannya per jam. Jadi dari soal ini udah kelihatan. Kalau misalnya, oh kita lupa nih satuannya. Satuannya apa ya? Gitu. Lihat aja dari soal yang selanjutnya. Nilai K itu pasti per jam, volume distribusi adalah liter. Kemudian yang ditanyain itu adalah konsentrasi awal, C0. Ini C0. Yang kedua, konsentrasi pada saat setelah 3 jam. Jadi dia diberikan bolus, kemudian 3 jam setelahnya dihitung konsentrasi plasmanya berapa di dalam darah. Kemudian yang ketiga, pada saat konsentrasi 0, dia itu akan turun 0,3 miligram per liter. Nah, ditanyain jam berapa kira-kira, atau berapa jam. Kemudian dosis untuk memberikan konsentrasi plasma awal. Jadi nggak usah bingung kata-katanya, ikutin aja alurnya. Pertama itu cari C0. C0 itu rumusnya adalah dosis awal, dosis obatnya dibagi volume distribusi. Jadi kalau kita nggak hafal rumus, itu nggak bakal bisa ngitung. Gitu. Karena kalau udah hafal rumusnya tinggal masukin aja angkanya. Kan dosis awal yang diberikan, dilihat di soal, dia dosis awal diberikan adalah 20 miligram. Ya kan? Ini dosis awal yang diberikan 20 miligram. Sini. Berarti dibagi volume distribusinya juga udah dikasih tahu. 20. Jadi 20 per 20 sama dengan 1. Satuannya apa? Satuannya ya udah di sini aja miligram per liter. 20 dari soal, 20 juga dari soal, ini volume distribusi, miligram per liter. Hasilnya 1 miligram per liter. Dari sini miligram bagi liter. Kemudian yang kedua, yang ditanya adalah konsentrasi plasma setelah 3 jam. Jadi setelah diberikan 3 jam, setelah dibolus, dia itu dihitung konsentrasinya di dalam darahnya itu berapa. Nah, C0 rumusnya adalah C0 dikali eksponen pangkat minus K kali T. K-nya kan udah dikasih tahu di soal. K-nya adalah 0,1. Ini nilai K. Kemudian T-nya, ini kan ditanyakan pada setelah 3 jam kan? Berarti T-nya adalah 3. Ini nilai K, ini nilai T. Terus C0-nya ini yang kita cari. Jadi dia itu satu alur. Setelah kita ngitung C0, C0-nya dimasukin di sini. Jadi 0,1 dikali 3 sama dengan minus 0,3. Jadi 1 dikali eksponen minus 0,3. Lagi-lagi ini pakai kalkulator. Kita hitung eksponennya dulu, dikali 1 kan sama aja ya. Berarti hasilnya segini. Selesai. Kemudian poin yang C. Itu kan A, B, C, D ya. Kemudian yang C. Yang C-nya itu adalah jam berapa
Kalau jam berarti kan dia waktu. Satuannya jam. Walaupun di sini bahasa Inggris ya, hour. Hour ini berarti jam. Tapi dia artinya adalah jam. Cara ngitungnya adalah pakai rumus ini. T sama dengan len C0 dibagi C konsentrasi yang diinginkan. Ini, aku biasanya kayak gini. Dibagi K. Kan kita udah tahu len C0-nya berapa tadi? 1 dibagi C yang diinginkan 0,3 MEC-nya atau MAC-nya 0,3. Di sini 0,3 dari sini. C0-nya kita tadi udah hitung di awal 1, ya kan? Kemudian dibagi nilai K-nya 0,1. Dari soal juga nilai K-nya. Jadi aku biasanya pakai len 1 dibagi 0,3 tutup kurung sama dengan dibagi 0,1. Hasilnya adalah, ini satu-satu diselesain dulu. Len 1 sama dengan 1 dibagi 0,3 1,22. Hasilnya adalah 1,20 dibagi 0,1 sama dengan 12 jam. Ini barusan aku hitung di kalkulator. Jadi klik len 1 dibagi 0,3 tutup kurung sama dengan 1,2 dibagi 0,1 hasilnya adalah 12 jam. Itu ya. Jadi udah benar. Kemudian selanjutnya yang poin yang keempatnya yaitu hitunglah dosis yang diberikan untuk memberikan dosis konsentrasi plasma awal 5. Jadi yang ditanyain itu adalah dosisnya. Hitunglah dosisnya. Di sini C0 kan tadi rumusnya dosis dibagi volume distribusi. Kalau ditanya dosis berarti C0 dikali volume distribusi. Kan dikasih taunya 5. 5 dikali volume distribusinya 20 sama dengan 100. Gampang. Untuk soal nomor 2 ini kategorinya lebih gampang daripada soal yang pertama. Kalau bagi aku. Tapi kalau bagi yang lain mungkin beda.